Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Oh, saya paling kagum kalau naik diteprokin orang. Kayak pelatih sepak bola. Saya senang ada bersama dengan saudara hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau berkati kita hari ini. Amin. Bilang sama sebelah saudara, masih hidup? Alkitab berkata biar yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, kita ada untuk memuliakan Yesus. Setuju berikan tepuk tangan yang berbiasa itu. Saya percaya the church is the happiest place on earth. Saya percaya gereja adalah tempat yang paling menyenangkan di muka bumi. Kalau sudah sama-sama saya setuju, katakan amin. Kalau sudah nggak setuju, pulang aja nih. Tapi yang saya percaya, Daud bilang begini, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada begitu banyak konsep yang keliru bertahun-tahun. Ada banyak orang pikir masuk gereja, Tuhan ada di sini semua. Sehingga banyak orang pikir gereja adalah tempat bersandiwara, ya kan? Jadi kalau masuk gereja, oh ya kita lagi main peran malaikat-malaikatan. Ya kan? Ahmad Albar pernah menyanyi, dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Ada kala perannya peran gereja-gereja, haleluya, puji Tuhan, glory. Tapi keluar dari sini yang peran gila jalan terus, yang jadi bini piaraan jalan terus, yang selingkuh. Di sini ada orang selingkuh nggak terlalu kan? Nggak ada, nggak ada yang ngaku. Tapi orang selingkuh kelihatan, mukanya aja kelihatan. Gak usah nunduk malah ketahuan. Itu kan teknik saya ya kan? Malah dia begini. Dari gua nggak tahu jadi tahu deh. Udah, pokoknya kita sama-sama. Saya hari ini mau bicara tentang berhasil dalam segala hal. Semua bilang sama saya berhasil. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang berhasil. Setuju nggak setuju, percaya aja. Yosua pasal 1. Saya mau berdoa siang hari ini buat setiap saudara sedang menjadi orang-orang yang berhasil. Dan ada banyak orang berhasil dalam satu sisi, usahanya berhasil tapi rumah tangganya hancur. Mimpi-mimpinya berhasil tetapi karakternya kacau sekali. Ada banyak orang makin sukses hidupnya makin ngaco. Tetapi saya percaya Tuhan mau kita berhasil dalam segala hal. Itu bilang-bilang jadi saudara ketawa. Oh itu dong gaya. Gila sekali yang ada di depan saudara ini. Yosua pasal 1. Sama-sama bilang sama saya berhasil dalam segala hal. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dikatakan apa? Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, bilang sama sebelah saudara, Musa aja bisa mati apalagi lu. Man of God seperti Moses, begitu hebat, begitu luar biasa, bisa mati. Artinya apa? Gak perlu sombong, gak perlu merasa diri hebat, semua karena anugerah. Sama-sama bilang sama saya karena anugerah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Lihat, hamba Tuhan bisa mati dan pekerjaan Tuhan jalan terus. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan gak butuh-butuh amat sama lu. Kadang-kadang karena kita merasa sumbangan kita paling gede, waduh, kepala kita lebih gede daripada sumbangan kita. Udah mana-mana kita bilang, ini gereja ini kalau bukan karena Tuhan nggak bisa nih. Ya, lu juga kalau bukan karena Tuhan gak ada apa-apa aja lu. Ya kan? Mau cari siapa sih yang sumbangan paling gede di gereja ini? Oh iya, mau pendeta kayak gini. Mau kemana? Kalau yang
makanan paling gede. Baru mau beli nasi goreng buat saya oke. Tapi yang kasih Tuhan yang saya mau jelaskan buat setiap saudara sekarang, ayat ini bilang sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, kenapa kasih Tuhan? Rasanya Musa melakukan hal yang sangat dahsyat sekali. Bayangkan, hampir 2 juta bangsa Israel keluar karena apa? Karena pertolongan Tuhan melalui Musa. Sehingga selalu dikasih dalam Tuhan, kelihatannya Musa hamba Tuhan yang luar biasa. Everyone will talk about him, ya kan? Semua akan bilang, oh he is a great man of God, ya. Semua akan bilang, waduh kalau bukan karena Musa, mainkan Firaun kepala batu begitu, kita bisa bertahan. Folks, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau jelaskan buat saudara, Moses did a very great job. Tetapi Musa mati, and that's it. Alkitab tidak berkata maka Tuhan mudah-mudahan di sorga dan berkata, ya mati lagi si Musa itu. Yang saya mau jelaskan buat saudara, Musa mati, pekerjaan Tuhan berjalan terus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Tuhan tak perlu amat malu. Kalau kita bisa berbuat sesuatu buat Tuhan, it's grace of God. Amin. Kalau kita bisa berbuat sesuatu buat Tuhan adalah anugerah. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya bisa buat sesuatu buat Tuhan itu anugerah. Udah makan belum? Masa aman. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya, kalau saya bisa buat sesuatu buat Tuhan adalah anugerah. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya bisa buat sesuatu buat Tuhan itu anugerah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Tuhan bukan Allah yang lari dari kenyataan, tapi dia face the fact, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saya bilang sama saya harus siap. Walaupun Tuhan mau pakai kita, walaupun Tuhan mau buat kita berhasil, but we have to be ready. Kita harus siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Persoalannya Tuhan siap pakai kita, Tuhan siap buat hidup kita berhasil, Tuhan siap membuat rumah tangga kita dahsyat, but we are not ready yet. Kitanya yang belum siap. Bilang sama sebelah-sebelah. Waktu komandan upacara siapkan barisan, siap. Lain ke orang Sangir. Orang Sangir yang bikin itu, gimana? Orang Sangir mau jadi komandan upacara. Nah, orang Sangir ini nggak biasa dengar kata sangsaka merah putih. Jadi kan bingung kan, sangsaka. Itu susah sekali loh itu. Dia belajar sangsaka. Karena mau depan komandan upacara. Komandan upacara menyiapkan, komandan upacara, inspektur upacara akan memasuki, ya komandan upacara akan menyiapkan barisan. Kepada inspektur upacara hormat, sukses. Komandan upacara ada memilih barisan untuk hormat. Dia ada kebangsaan kita. Kepada karena ada inspektur upacara ditambah dengan kepada yang merah disangka putih hormat. Mesti bilang saksaka. Yang merah disangka putih hormat. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Kadang-kadang God is ready. Kadang-kadang Tuhan siap memberkati kita, Tuhan siap buat mujizat, Tuhan siap pakai kita, Tuhan siap lakukan perkara besar, but we are not ready yet. Kitanya nggak siap. Lalu kita complain with God, kita mulai marah sama Tuhan, dan kita bilang, Tuhan kenapa Tuhan nggak berkati hidup saya, kenapa Tuhan nggak buat mujizat buat hidup saya, kenapa saya doa dan belum terjawab, kenapa masalah saya nggak beres-beres, kenapa bini saya masih cerewet, nggak keluar, kenapa suami saya nggak berubah-berubah. Persoalannya Allah siap lakukan segala perkara, but we are not ready yet.
Makanya Tuhan bilang apa di sini? Sudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirman Tuhan pada Yosua bin Nun nabi Musa itu demikian, hamba Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. I am ready to use you. I am ready to bless you. But you have to be ready too. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Berarti apa? Ada God's part, ada bagian Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bagian Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bagian saya. Jadi ada God's part, ada my part, ya kan? Bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuntut negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi ingat, ada saatnya mereka melangkah, ada saatnya aku yang memberikan God's part and my part. Amin? Lihat selanjutnya ayat yang ketiga. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, your part, my part, ya kan, akan kuberikan kepada kamu. God's part. Bagian Tuhan yang menyelesaikan. Seperti yang telah janjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu, sama-sama bilang sama saya, semuanya itu akan menjadi daerah. My God is not a pelit God. Nah, saya bingung bahasa apa ya? Bahasa Amerika paling baru, a pelit God. Allah saya bukan Allah yang pelit. Sama bilang sama saya, Allah saya gak pelit. Amin. Allah kalau memberkati kita, Allah kalau memberkati kita, iya. Ini yang saya mau bilang, Allah kalau memberkati kita besar. Sama-sama bilang sama saya besar. My God is so big. Sampai apapun yang kecil yang datang dari surga itu besar. Jadi, saya percaya Word of God is very logic. Saya tak pernah percaya kalau orang bilang, oh firman Tuhan itu nggak bisa pakai logika, nggak bisa. Firman Tuhan itu nggak bisa pakai otak. Baca Alkitab jangan pakai otak. Saya dulu apa pakai otak dan puji Tuhan. Semenjak saya bertobat, saya tak pernah pakai otak lagi. Haleluya, puji Tuhan. Gila lu lama-lama kalau udah pakai otak. Yang saya percaya faith is very logic. Amin. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Amin. Dan kalau Allah saya besar, apapun yang kecil, dari Allah yang besar selalu luar biasa. Amin. Apapun yang kecil, karena dia datang dari Allah yang besar, adalah perkara yang besar buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dan beri doa Tuhan. Ada keempat. Dari padang gurun, udah ini ayat 5. Ya ini 5 benar. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi kau seumur hidupmu. It's not about you, but it's about me. Amin. Tuhan bilang bukan karena kamu hebat, but I will be with you. Woo, hallelujah. Amin. It's not about who we are. It's about who He is. Amin. Bukan soal siapa kita. Ya kan pendeta saya itu ada banyak masalah. Pendeta saya ada banyak persoalan. Kita kan namanya di OSI. Saya di OSI jadi OSI. Kita kan di OSI ini pendeta kan orang Indonesia pendeta. Aduh kadang-kadang orang tuh pandang sebelah mata. Orang mau pandang sebelah mata, orang mau pandang 2 belah mata, orang mau pandang 3 belah mata. Itu bukan urusan kita. It's not about who we are. It's about who He is. Mereka tepuk tangan yang meriah. Amin. Belajar punya faith, belajar punya confidence, ya kan? Jangan selalu look for your weaknesses, ya kan? Karena selalu saya bilang ini, orang gagal bukan karena kekurangan. Orang gagal karena tidak menyadari kelebihan yang ada pada dirinya. Maksudnya sama saya katakan amin. Ya kan? Kita kan selalu sibuk sama kita punya weaknesses, ya kan? Dan kita try to hide our weaknesses, ya kan? Orang Indonesia persoalannya kan begitu. Kalau anaknya nggak bisa matematika, anaknya rela bisa sampai bisa matematika. Karena everyone punya their own weaknesses. It's okay, ya kan? Justru apa kelebihan kita kembangkan itu, ya kan? Apa kelebihan nasional kembangkan itu? Apa kelebihan kita?
Kita tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, dan selama kita bergantung kepada Dia, kita lebih daripada orang-orang yang menabrak kebukaan. Seorang pun tidak akan bertanam pada engkau seumur hidupmu. Why? Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kau. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. I don't care about your weaknesses. Aku tak peduli dengan kelemahan masalahmu, but I will be with you. Sama-sama bilang sama saya, menyertai saya Tuhan. Apa tuh ini kumpulan pada Joko itu kita memindah kebaikan Tuhan dan hei, lu muda dikit apa sih? Hei, oh udah tua banget gitu. Sama-sama bilang sama saya, menyertai saya Tuhan. Sama bilang sama saya, menyertai saya Tuhan. Menyertai saya Tuhan. Sama bilang sama saya, menyertai saya Tuhan. Menyertai saya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah itu. Oh di gereja lu nggak semangat, apalagi di luar. Ya, gitu kan. Di gereja banyak sekali masalah berumur. Pulang dari gereja minum Panadol. Gila sekali, kenapa dia undang pendek yang kayak gini? Banyak yang minum di mana, mabok di sini. Who is there? Siapa itu? Tahu? Tahu? Just a common person, or just a regular person, an ordinary person, orang biasa banget. Dan waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang apa? Dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lebih, dengan naik kata, I don't care. Dengan segala kelebihan kamu, aku tidak datang dengan kelebihan aku. Dia bukan lebih hebat, dia bukan lebih kaya, dia bukan lebih berpengalaman, dia bukan lebih banyak kemampuan. Dia cuma bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lebih, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Oh haleluya. Dia tahu persis bukan soal kekuatannya, tapi yang menyertai dia adalah Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama bilang sama saya harus kuatkan hati saya. Sebab engkau yang memimpin bangsa ini. Sama-sama bilang sama saya harus memimpin. Saya harus memimpin. God has a right plan in your life. Engkau akan memimpin bangsa ini, memberi negeri aku jadikan dengan bersumpah pada nama mereka untuk diberikan kepada mereka. Something that Yosua nggak pernah berpikir. Yosua pikirkan, saya kan cuma second man dari Moses. Tiba-tiba dia sekarang harus memimpin. Dan kembali bukan about who we are, but it's about who he is. Amin. Kita jangan sampai, ya tapi kan saya banyak masalah. Kita bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, itu harus kita pikir. Amin. Kita lihat selanjutnya ya. Klik ayat 7. Hanya dikatakan apa? Diulangi sekali lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Sama bilang sama saya beruntung. Kemanapun aku pergi. Ayat 8. Aha. Jangan kau lupa, bilang sama saudara, jangan suka lupa kenapa sih? Ya, ada banyak bapak-bapak lupa udah punya istri, cari perempuan lain. Ada banyak ibu-ibu lupa dia udah punya suami, masih FD sama bekas pacarnya dulu. Kamu udah punya anak berapa? Aku belum nikah. Tidak mudah mencari pengganti seperti kamu. Jangan sok genit deh, jangan sok genit. Namanya orang lupa, anak muda lupa dia belum menikah, main check in aja, lakukan hukuman sekolahnya Tuhan. Jaga Tuhan supaya jangan hamil. Dalam nama Yesus kirim mujizat-Mu Tuhan. Habis dia bersyukur lagi, terima kasih Tuhan. Walaupun setahun ini kami sudah berkali-kali melakukan hubungan seks, tapi Tuhan tetap baik menjaga aku sampai ke hamil-hamil. Gila lu, gila lu. Siapa yang begitu orang berkata? Haleluya.
ketahuan jadi pendeta. Dari muka saya yang berubah saya langsung tahu. Dia berdiri bikin malu gua aja. Sebentar itu akhirnya diam aja, diam gak usah ketawa masalah. Saya mau perhatikan muka saudara. Ada 7 yang begini. Ada 2 yang salah tingkah. Saya lagi belajar sama anak saya Garen. Dia tahun ini mesti pindah ke Israel. Dia mau belajar spy. Jadi dia udah dapat buku-bukunya tentang muka manusia. Kalau muka manusia berubah itu berarti cirinya apa gitu. Contoh, orang kalau bohong bagaimana modelnya, gitu. Saya dikasih tahu, oh begini caranya. Nah saya lihat kan benar juga ternyata hari ini. Total ada 12. Tambah gelisah lagi dia duduk pindah. Terus gua nih kalau tahu gua nggak ada nih. Orang gua datang untuk artis, dia lagi muncul artis bukan apa bukan. Gak jelas mundar mandir. Ini pendetanya otis nih. Wah di jemaat saya sedih banget tuh satu kali datang ke saya sama sebabnya dengan ini. Saya gembalakan gereja di Jakarta, ya. Baru 3 tahun lebih sedikit. Lalu, aduh, saya kasih banget gitu. Terus orang ini kali kelas gereja kita, kenapa bu? Dari mana? Saya bilang, saya dari gereja dulu. Oh ya pendetanya otis gitu ya? Aduh, saya bilang bu, sudah bu, biarkan saja bu. Orang mau bilang otis, mau bilang apa memang kebenaran bu. Apa yang mau dibilang apa? Wah benar orang ini nggak bisa diam benar. Saya tuh nggak bisa gitu kalau khotbah begini. Allah yang kita sembah memberkati setiap panjang dan lebar, tinggi dan rendah, kaya dan miskin diberkati semua. Amin ya robbal alamin. Gue setengah jam begitu langsung kayak umat. Tapi saya senang ya saudara, lagi lucu. Saya paling stres kalau masuk gereja itu orangnya tuh kayak menantu saya juga korban wasior nunggu penggantian gitu ya. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Amin. Bilang sama setelah jangan suka lupa. Janganlah kau lupa memberkati yang kita telah merenungkan itu siang dan malam. Sama-sama bilang sama saya renungkan. Yang harus kita renungkan adalah apa tadi? Tahu kan? Yang kita renungkan jangan muka orang yang nyakitin kita. Wah saya tuh kelihatan menyakitin saya. Atas bawah kiri kanan. Yang kita renungkan harus yang baik-baik. Yang sedih sama saya katakan amin. Jangan orang ngomong apa tuh orang dengan bacot dan ember. Nah, masih penting ember, dia kayak empang. Saya lebih gede lagi. Renungkan itu siang malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu dikatakan apa? Akan berhasil. Sama-sama bilang sama saya berhasil. Dan engkau akan apa? Beruntung. Sama-sama bilang sama saya success is the plan of God in my life. Amin. Sukses adalah rencana Allah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Allah tidak menciptakan kita untuk menderita, come on, ya kan? Ada banyak orang yang bilang, Tuhan mau kita menderita kali, makin kita menderita, nama Tuhan makin bermulia. Ayat 9. Dia katakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu 3 times? Tuhan ulangi lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai apa? Menyertai engkau. Sama-sama bilang sama saya menyertai saya. Jadi saya simpulkan di sini keberhasilan adalah kehendak Allah bagi setiap orang. Sama-sama bilang sama saya, Allah mau saya berhasil. Jangan menyerah, jangan emosi, jangan putus asa. Plan of God in your life is success. Allah mau sudah sukses. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, mungkin setelah menatap saya dan berkata, tapi kan kekristenan bukan cuma sukses, tapi kan kekristenan
lebih banyak mau. Amin. Ada masanya proses. Tapi kenapa kita dimasukkan di dalam proses? Karena Tuhan mau lihat result. Amin. There is no result without any process. Nggak akan ada result yang baik kalau tidak ada proses. Amin. Tetapi juga tidak ada orang segoblok itu bikin proses tapi tanpa result. Ngerti sampai di sini? Orang sekolah ada proses, tujuannya apa? Result. Iya kan? Selalu saya bilang, a first grade is always good for someone that's 6 years old. Betul? Kelas 1 first grade itu bagus buat orang yang umur 6. Betul? Jangan ke bawah kelas 1 cari anak-anak. Itu very good untuk anak yang umur 6 tahun. Tapi kalau anak umur 2-3 and still first grade, something is wrong. Very wrong. How old is your son? Oh, 23. Oh, must be Venice University. No, first grade. Dan saya mau bilang ada banyak anak muda 23 tahun in the ministry, but still first grade. Masih tersinggung, masih senangnya ngomongin orang, masih senangnya kalau ada apa-apa, ya saya buat sesuatu yang tolong diperhatikan dan terima kasih kayak apa kayak first grade. Proses tapi tidak pernah result. Dan ini yang saya mau bilang, hidup Kristen ada result. Kenapa? Di balik proses kita selalu ada rancangan hal yang baik. Ayub berkata apa? Ketika kau memuji aku ya Allah, aku keluar sebagai emas murni yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan Tuhan tidak menatap saya berkata, pendeta hari ini saya sedang dalam pergumulan yang berat. Saya mau bilang, it's a process. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sudah menatap saya berkata, aduh pendeta mertua saya saya mau lari kalau sekali ngasih sama mertua saya udah pegang janji dengan Tuhan, masa itu manusia 70 tahun, mertua saya udah 73, belum juga Tuhan genapi. Saya menatap saya dan berkata 12 tahun pendeta saya berdoa untuk suami saya belum bertobat. Mereka apa? Tahun ke-13 kan? Kalau enggak tahun ke-14. Di balik setiap proses pasti ada result. Suami menatap saya dan berkata, pendeta, umur saya udah 37, pendeta, belum dapat pasangan. Biasanya kan memang gadis-gadis gitu kalau umur masih belasan tahun, pilih-pilih. Ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Kalau 20 tahun, boleh pilih yang baik. 30 tahun itu pun dipilih. Kalau udah 40 tahun mati harga buy one get one free. Kemarin ulang tahun saya udah jelasin. Orang udah umur 36, 37 belum dapat pasangan sama hidup itu paling takut, paling trauma dengan lagu Happy Birthday. Udah 36, 37 belum dapat pasangan teman hidup, terus tiba-tiba di sampingnya ada ini, Happy Birthday, Happy Birthday. Langsung mati gua. 39 gua sekarang. Apalagi gua udah 39 dengan lagu Happy Birthday flow. Apa tuh pingsan langsung. Happy Birthday, very wrong. How old is your son? Oh, 23. Oh, must be Venice University. No, first grade. Dan saya mau bilang ada banyak anak muda 23 tahun in the ministry, but still first grade. Masih tersinggung, masih senangnya ngomongin orang, masih senangnya kalau ada apa-apa, ya saya buat sesuatu yang tolong diperhatikan dan terima kasih kayak apa kayak first grade.
proses tapi tidak pernah result. Jadi ini yang saya mau bilang. Hidup Kristen ada result. Kenapa? Di balik proses kita selalu Allah rancangan hal yang baik. Ayub berkata apa? Ketika kau memuji aku ya Allah, aku keluar sebagai emas murni yang sujud berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Barang Tuhan tidak menatap saya berkata, pendeta, hari ini saya sedang dalam pergumulan yang berat. Saya mau bilang, it's a process. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sudah menatap saya berkata, aduh pendeta mertua saya. Pendeta saya tuh lari kalau sekali ngasih sama mertua saya. Saya udah pegang janji firman Tuhan, masa itu manusia 70 tahun. Mertua saya udah 73, belum juga Tuhan genapi. Saya menatap saya dan berkata 12 tahun. Pendeta saya berdoa untuk suami saya bertobat. Mereka apa? Tahun ke-13 kan. Kalau enggak tahun ke-14. Di balik setiap proses pasti ada result. Suami menatap saya dan berkata, pendeta, umur saya udah 37, pendeta, belum dapat pasangan. Biasanya kan memang gadis-gadis gitu kalau umur masih belasan tahun, sini. Ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Kalau 20 tahun, boleh pilih yang baik. 30 tahun itu pun dipilih. Kalau udah 40 tahun mati harga by one get one free. Nah kemarin ulang tahun saya udah jelasin. Orang udah umur 36, 37 belum dapat pasangan teman hidup itu paling takut, paling trauma dengan lagu Happy Birthday. Tapi udah 36, 37 belum dapat pasangan teman hidup terus tiba-tiba di sampingnya ada ini Happy Birthday, Happy Birthday. Langsung mati gua. 39 gua sekarang. Apalagi gua udah 39 dengan lagu Happy Birthday flow. Apa tuh pingsan langsung. Happy Birthday. 40. Bukan dia yang tahu. Cuma dengar lagu aja Happy Birthday udah deg-degan lagi. Jangan kalah. Saya bilang harus proses. Sama saya proses. Tapi proses menghasilkan sama-sama bilang sama saya hasil saya dahsyat. Karena kita bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sejujurnya dengan tepuk tangan. Apa ada Tuhannya? Kalau gereja gua ada di sini, gua lihat ada ayatnya biasanya sebentar lagi ada katanya enggak. Gua belum satu di situ ya. Saya catat di sini ada beberapa hal bukti bahwa Tuhan mau kita sukses. Yang pertama, orang berhasil akan menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan nggak mau kita hidup asal hidup. Tuhan mau kita jadi saksi. Amin. Maksudnya bilang sama saya, kan semua orang Tuhan mau berhasil. Tuhan mau semua orang jadi berhasil. Kenapa? Tuhan mau hidup kita jadi saksi. Kalau hidup kita gagal, bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Ya, kita mau buat Tuhan baik, padahal hidup kita hancur-hancuran. Ya, beda sama. Jadi kalau kita lagi dalam proses, sebenarnya kita nggak boleh bersaksi. No, salah persis. Karena bagian proses adalah bagian kesaksian kita. Bahwa hari ini kita diproses, tapi keluar dari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Sujud berikan tepuk tangan yang beri. Jadi yang pertama, karena orang berhasil akan menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, saya catat di sini. Orang berhasil akan mudah melayani Tuhan. Karena kalau hidup kita gagal terus hancur terus tertekan terus gimana kita bisa melayani? Boro-boro melayani, ketemu orang yang takut, ya kan? Mikir besok mau makan siang apa aja udah bingung. Aduh Tuhan gimana nih? Surat belum beres, ini belum beres, lu Tuhan gimana nih? Ya, kerja belum beres ya kan? Pasangan teman hidup belum beres lagi. Yang ketiga, ya kan? Orang berhasil akan dapat menikmati kehidupan yang indah. Yang saya soal Yesus berkata apa? Sudah selesai. Artinya everything is paid. Segala sesuatu sudah dibayar sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan gak mau udah bayar semuanya kita hidup menderita terus. Tuhan mau hidup kita indah. Makanya kalau kita bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, pikirkan semuanya itu. Yang keempat saya pelajari, orang berhasil akan mudah menolong orang lain. Betul? Bagaimana kita bisa jadi berkat?
Kalau kita sendiri kagak, boro-boro nolong orang, kita sendiri butuh ditolong. Iya kan? Tapi ketika kita berhasil, hidup kita bisa akan menolong banyak orang. Tuhan gak mau kita hidup untuk diri kita sendiri. Bilang sama saudara-saudara, jangan egois. Selalu saya bilang, orang egois is always a troublemaker. Suami yang egois, aduh. Makanya anak-anak muda nih, cewek-cewek yang ada di sini, lu denger nih. Saya sebagai pendeta ngomong, lu perlu cari cowok, bukan cuma soal ganteng pendeta, matanya biru, tingginya 3,5 meter. Gagah sekali pendeta. Seandainya Queen Elizabeth masih muda, pasti dia tertarik sama dia. Saya cuma mau bilang, saudara, lu kalau cari cowok jangan cuma soal gantengnya. Kalau orangnya egois, ya laut aja, bener. Tanya sama mamaku yang sudah ngalami punya laki egois, coba tanya ke dia. Bu, kalimat saya bener nggak? Yang bilang salah karena laki di samping dia. Saya berani ngomong, lakinya udah bilang iya bos sibuk. Bu, siapa dia bilang takut disikut masuk di sini? Lakinya bilang tuh kan, gue sikut loh kalau enggak. Saya udah kasih dalam Tuhan, saya mau bilang sama saudara, Bu, tidak ada hidup yang lebih tertekan, Bu. Tidak ada hidup yang lebih tertekan kecuali punya laki egois. Dengar Pak, dengar. Gilbert, laki bukan situ. Kenapa nggak pilih orang kita? Nanti Pak, jagoan muncul belakangan. Suami egois saja istri tertekan, apalagi istri egois. Suami udah mau bunuh diri. Kalau punya istri egois, suami main-main di atas pohon. Lagi mikir bagaimana caranya main ayunan pakai leher. Makanya cowok-cowok di sini nih udah denger. Lu kalau cari cewek, jangan cuma soal cantik. Aduh, pendeta putih lang taman, kurus bilang sih tapi manis. Bukan gagak sawah. Hari ini saya cuma mau bilang mereka, Tuhan mau hidup kita nolong orang. Gak mau hidup kita egois. Gimana kita bisa nolong orang kalau hidup kita sendiri terus perlu dengan tekanan? Mereka ngerti sampai di sini. Makanya sekali lagi saya bilang Tuhan mau kita berhasil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya berhasil. Supaya apa? Kita jadi apa? Menjadi saksi. Yang kedua apa? Kita mudah melayani Tuhan. Yang ketiga supaya kita dapat apa? Menikmati kehidupan yang indah. Yang keempat supaya kita bisa apa? Menolong orang lain. Dan yang kelima supaya kita bisa membanggakan banyak orang. Tahukah saudara, anak yang berhasil orang tuanya menjadi bangga. Suami yang berhasil istrinya bangga. Iya kan? Gereja yang berhasil membuat jemaatnya bangga. Amin. Tapi di mana kegagalan ada, yang ada cuma tekanan. Ya kan? Dan Tuhan gak mau hidup kita tertekan. Tuhan mau hidup kita berkemenangan. Karena saya baca 3:17 bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena kau dengan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Nah, dari ayat bacaan ini saya belajar ada beberapa rahasia penting supaya kita bisa berhasil. Yang pertama saya pelajari, orang berhasil adalah orang yang mau bertindak dan mau belajar dari kekurangan dan kegagalannya. Makanya ayat ini bilang apa? Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangnya sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang aku katakan kepadamu, kepada orang Israel. Dan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi yang pertama saya pelajari, siapa itu orang berhasil? Orang berhasil adalah orang biasa. Saya bilang sama saya, orang berhasil adalah orang biasa. Jangan pernah pikir orang berhasil adalah orang yang gak punya kekurangan. Orang berhasil adalah orang sempurna. No.
Orang berhasil bukanlah malaikat, orang berhasil adalah orang biasa. Saudara menatap saya dan berkata, saya orang biasa. You have the potential. Engkau punya potensi untuk berhasil. Sejujurnya sama saya katakan amin. Amin. Tetapi orang berhasil yang pertama saya catat di sini adalah orang yang mau bertindak. Sama-sama bilang sama saya, bertindak. Dan mau belajar dari kekurangan dan kegagalan. Kadang-kadang persoalan kita nggak mau bertindak. We have a great concept. Wah, seharusnya gini nih, mesti gini. Aduh, begini pendeta. We have great ideas. Tetapi kita, apa itu namanya? Cengeng banget gitu. Kita tuh pengecut banget gitu, nggak pernah berjuang. Tetapi kan nanti, no, life doesn't need to be perfect. Just do your best. Hidup itu nggak perlu sempurna, tetapi selalu saya bilang gini, orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak menyalahkan orang lain karena kegagalannya. Betul nggak? Iya kan? Kita kadang-kadang kenapa kita nggak maju-maju? Kalau kita gagal itu salahkan. Ini gara-gara orang tua saya pendeta, gara-gara orang tua saya bercerai, saya mau apa gitu? Ini gara-gara pacar saya pendeta, selalu ada saya buat yang nggak gitu. Akhirnya bunting sekarang. Kita kadang-kadang nyalain orang untuk setiap kegagalan kita. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi yang pertama dia admit, dia akui kegagalan. Yang kedua, dia belajar dari kegagalan. Amin. Yang ketiga, dia bereskan kesalahan, kegagalan. Dan yang keempat, dia bangkit dari kegagalannya dan tidak pernah ulangi kegagalan yang sama. Itu diberikan tepuk tangan yang beri. Jadi jelas, sama-sama bilang sama saya harus bertindak. It's okay untuk menghadapi kegagalan. It's okay ditertawakan orang. It's okay untuk menghadapi masa-masa yang suka. Tapi selama kita bertindak dan kita peka akan suara Tuhan, kita akan lihat banyak hal yang baik yang Tuhan mau bicara. Amin. Yang kedua, saya pelajari siapa itu orang berhasil. Orang berhasil adalah orang yang tidak menyerah waktu menghadapi peperangan dan tantangan. Ayat ini bilang apa? Di ayatnya yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi yang kedua, orang berhasil adalah orang yang tidak menyerah waktu menghadapi peperangan dan tantangan. Jadi waktu dia menghadapi peperangan bukan kalah, bukan dia nyalain Tuhan, tapi dia ada pilihan. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan boleh selamatnya. Problem is solved. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu aja. Satu kali saya pulang gereja, maksudnya habis sebuah khotbah, orang bapak dan teman saya, mukanya udah kusut gitu. Karena saya pegang saya dan dia bilang, doain saya, nangis. Doain saya lagi ada masalah, saya juga bingung ngomong apa gitu kan. Saya lihat dia lihat saya bilang, Pak, saya juga ada. Loh, kalau Bapak ada masalah, saya juga ada masalah. Hidup ini bukan soal ada masalah atau nggak ada masalah. Amin. Hidup ini soal kita tahan nggak menghadapi masalah. Problem is good for us. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang di tengah masalah bisa melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Setuju, berikan tepuk tangan. Jadi kalau lihat masalah jangan bingung, ya kan? Karena yang saya pelajari orang berhasil adalah orang yang tidak menyerah waktu menghadapi peperangan tantangan, tapi dia belajar. Dia ambil mutiara-mutiara indah di balik setiap masalah-masalah hidup. Kapan Yusuf diangkat menjadi raja? Setelah dia dibuang ke dalam penjara. Amin. Kapan Daniel diangkat menjadi menteri yang dihormati di bangsa Babel, bangsa di mana dia dibuang? Setelah dia dibuang ke gua. Kapan Sadrak, Mesak, Abednego dihargai sebagai pemimpin-pemimpin di Babel? Setelah dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Berarti kalau sekarang menatap saya dan berkata, Neta, hari ini saya tuh sedang menghadapi badai besar. Tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi, selama kau setia, aku akan melihat tangan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Siapa yang siap untuk melihat Tuhan bekerja dahsyat? Oh, yang sudah berikan tepuk tangan yang mulia. Sama-sama bilang sama saya siap. Yang ketiga saya catat di sini, orang berhasil adalah orang yang selalu menguatkan dan meneguhkan hati. 3 kali
Sama-sama bilang sama saya 3 kali. Ya. Makanya buku terakhir yang saya tulis ada sekitar 21 buku. Buku terakhir yang saya tulis adalah doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Ada di depan bukunya, kalau mau bisa beli, ya kan, $10. Ya, $10. Saya bawa cuma 10 buku. Ada buku tentang doa, ada buku tentang menang atas masalah hidup. Saudara yang masih pengen susah, jangan beli buku itu. Karena itu bicara tentang menang, ya kan. Saudara bisa beli, ada di depan juga, itu ada 2 buku, masing-masing ada 10 eksemplar, ya kan, karena jadi berkat buat saudara. Karena gini, saya percaya doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Amin. Saya tidak percaya doa itu cuma sebuah permohonan. Tuhan, tolong. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Jauh dekat 3.500. Ya paswe. Ini sekarang paswe udah ganti nama, jadi Obama Way. Dulu kan paswe waktu zaman presidennya masih Bush, jadi Bush Way. Sekarang ada Obama Way. Obama kemarin sempat saya ikutin beritanya. Obama sempat datang ke Indonesia 18 jam. Karena dia ikutin aturan di pemerintah kita, 1 kali 24 jam lapor ke RT RW. Dia mungkin nggak mau sampai itu. Saya di sini sekolah di Australia. Saya kadang-kadang pikir orang Indonesia suka nggak menghargai bangsa sendiri. Kayaknya pendidikan Indonesia itu jelek. Saya kasih tahu ya, Obama itu sekolah di Indonesia, SD-nya kan lulus jadi presiden Amerika. Pernah nggak ada orang sekolah Amerika lulus jadi presiden Indonesia? Obama nggak lulus SD saja di Indonesia, kan sampai lulus pas sampai kelas 5 SD. Itu aja pulang jadi presiden Amerika. Bagaimana kalau dia lulus di Indonesia? Wah. Saya ngomong begitu ada yang ngeletup masa. Justru kalau dia lulus nggak jadi apa-apa dia. Jahat itu. Itu nggak menghargai bangsa sendiri. Right or wrong is my country, and dangdut is the music of my country. Jadi presiden Amerika, wah, itu menghargai keceknya itu. Presiden nggak lulus jadi presiden Amerika. Betapa hebatnya pendidikan di Indonesia. Merdeka. Merah darahku, putih tulangku, berjuta semangatku, kibar merah putihku. Kayak orang Papua semangat sekali cinta bangsa Indonesia, tapi so salah dia. Dia menyanyi kan 16 Agustus tahun 45. Oh, dia benar salah. Besoknya hari kemerdekaan kita. Kamu ngakuin aja kok aku yang muncul aja. Ya. Tapi itu sama-sama bilang sama saya masalah itu Pak. Justru kita lewati masalah kita lebih bergantung sama Tuhan. Justru kita lewati masalah nanti kita lebih lemah. Justru melewati masalah kita belajar karena Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Ya kan, makanya saya percaya doa itu senjata dahsyat kita. Orang lain senjatanya uang. Isi dengan orang garong, hepek. Senjata orang bacotnya. Senjata orang koneksinya. Wah, ternyata Kapolda teman saya, Kapolri teman saya, Kapol Kabes teman saya, Kapol lainnya itulah teman-teman. Tapi Kapolri itu bisa dicopot. Tapi saya mau bilang ada yang nggak pernah dicopot. Iya, Tuhan kita. Senjata kita dong. Bu, saya mau bilang ya Bu ya. Kalau suami ngaco Bu, senjata ibu doa. Senjata ibu bukan bacot Bu. Terus pada ibu bilang begini, pendeta saya udah bingung sama suami saya. Saya udah ngomong sama Bapak Busa, suami saya nggak bertobat karena busanya itu. Makin banyak busa yang nggak bertobat, licin. Tapi coba ibu stop busa, Stop ini busa. Lalu doa, saya tuh di Jakarta kan sering ada apa tuh akhir tuh laki 2.000 orang laki semua astaga di tahun.
Pagi semua. Saya cari-cari jangan ada penyelundup di tengah-tengah. Ibu-ibu kan biasa pengen tahu aja apa laki-laki bikin ini kan. Dan saya kadang-kadang suka ingatin, saya suka dengar laki-laki bersaksi. Saya rada ngaco, saya mabuk, istri saya berdoa. Oh, saya takut. Bu, suami itu Bu ya kalau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi mabuk ngaco gitu. Yang dia paling takut kalau bininya lagi berdoa. Waduh, dia astaga lagi berdoa. Tuhan, kasih tahu. Sana memang salah Tuhan tapi jangan gitu. Udah tahu cerita itu kan? Orang Papua mau ngerampok rumah orang. Jadi dia naik ke atas rumah, baru dia manjat. Tiba-tiba orang bercakap, rampok! Dia marah sekali, dia bilang, hey, stop! Saya memang rampok. Tapi cara kau sekali itu gak sopan. Dia bilang, saya memang rampok. Saya tahu saya salah. Tapi kau punya teriak itu gak sopan. Saya gak suka itu begitu. Kau bikin malu orang itu kalau begitu. Itu bapak-bapak pulang. Bung, makanya Bu saya mau bilang, suami ngaco pulang Bu, ngaco jam 2 pagi pulang mabuk, ngaco kuat. Ibu tunggu pakai celurit depan rumah. Suami nggak takut, benar Bu, saya tahu. Kalau sampai celurit bisa membuat suami mengutuk, maka saya sarankan Pastor Ray minggu depan mengajak saudara semua ke gereja membuat celurit. Ada satu meja panjang di sini dan urapi celurit-celurit itu. Sehingga ketika suami pulang jam 2 pagi, kau angkat celurit. Di balik celurit ada gambar salib di Golgota. Sehingga suami bertobat dan akhirnya bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat. Justru suami paling takut ketika istri bertobat. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Kita berkata yang lain boleh mengandalkan kereta, yang lain boleh mengandalkan kuda. Kita mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan kita yang sungguh beri keberkatan. Haleluya. Jadi ini yang pertama, orang berhasil adalah orang yang mau bertindak, mau belajar dari kekurangan kegagalan. Yang kedua, orang berhasil adalah orang yang tidak menyerah waktu menghadapi peperangan dan tantangan. Yang ketiga, orang berhasil adalah orang yang selalu menguatkan dan meneguhkan hati, apapun berdoa. Itu senjata kita. Yang keempat, orang berhasil adalah orang yang selalu bertindak hati-hati. Sama-sama bilang sama saya hati-hati. Yesus bilang apa? Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sorry untuk ngomong ini, ada banyak orang persoalan cinta Yesus, tapi kehati-hatian, terlalu sembrono. Ada banyak orang kenapa sampai selingkuh? Karena nggak hati-hati itu. Ada banyak orang kenapa akhirnya suami istri sakit hati, suami punya pahit sama istri punya pahit karena mulut sudah nggak jaga dengan hati-hati. Semua apa yang di otak sudah ngomongan suami, oh di otaknya istrinya bodoh. Kamu tuh bodoh banget sih, ada otak. Sampai istri setiap hari tuh makanan itu, kamu bodoh banget nggak ada otak, kamu bodoh banget nggak ada otak. Sampai akhirnya istrinya ngelawan loh, Pak. Cuman suami yang goblok Pak. Yang mau kawin sama istri gak ada otak. Karena suami ngomong gak karuan. Istri yang bilang sama saya udah gak tahan. Saya mau minta cerai dari suami. Suami saya gak peduli sama hargai saya. Saya selalu dibanding-bandingkan sama mamanya. Mama pintar masak. Sekarang waktu saya coba masak, memang saya tahu, saya akui saya gak bisa masak. Saya masak. Tiba-tiba suami saya nyobain satu sendok sop yang saya buat di ini. Sop apa rasa engkot? Saya sakit hati bener. Saya bilang, ibu kadang-kadang orang nanggapin masalah jangan terlalu serius dong. Mestinya ibu tanya sama suami, papa nyobain engkot yang mana? Loh iya. Sekali ini orang Indonesia ngomongin rasa engkot gitu, sekali ini. Orang Indonesia juga kan mulutnya takut. Rasa engkot ya. Dia pasti tahu rasa engkot kayak apa, makanya dia ngomong ya. Bapak Ibu nyobain
mie, Bapak Ibu nyobain mie di sini gitu ya. Terus Bapak Ibu bilang, "Ih, gila mie-nya rasanya seperti kayak Bami Gajah Mada." Pasti Bapak Ibu pernah makan Bami Gajah Mada ya kan? Bapak Ibu kita beli masuk pas toko Korea gitu, nggak tahu apa, main ambil aja gitu mie kering, pas Ibu masak, kok rasanya kayak Indomie? Ih, gila rasanya kayak Indomie. Artinya ibu-ibu pernah ngerasain Indomie kan? Jadi kalau bapak-bapak suka bilang gini, ini kok kayak airport, tanya airport yang sebelah mana? Yang waktu kamu di kampung di Wonokromo dulu atau yang di mana ya? Tanya dulu airport yang mana, dan ibu-ibu kok sakit hati. Cukup nasihatin, Pak, lain kali jangan kebanyakan airport kalau makan. Itu cacingan. Sama-sama bilang sama saya harus bertindak hati-hati. Banyak anak muda pacaran nggak hati-hati. Banyak orang bisnis nggak hati-hati. Banyak orang pegang kredit card nggak hati-hati. Banyak orang mainkan uangnya nggak hati-hati. Dan sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, hidup Kristen harus hati-hati. Jangan miring ke kiri pun miring ke kanan. Bertindak aja sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang selama kita jalan hati-hati aja. Alkitab bilang kuasai diri jadi tenang. Jangan jadi orang yang emosian, jangan jadi orang yang kepala batu, jangan jadi orang yang mau menang sendiri. Tapi belajar bertindak hati-hati. Karena Alkitab punya garis. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membahas. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu berguna. Jadi apa itu hati-hati? Saya jaga langkah saya supaya tetap jadi berkat, supaya tetap memuliakan Kristus, supaya tetap meninggikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Sujud berikan tepuk tangan yang baik. Selanjutnya, berapa? Kelima. Saya mau ngomong ada 47 hal yang menjadi berhasil. Ini yang kelima. Bersama dengan saya bilang, waduh nggak makan malam saya. Nah, Tuhan beserta kita saudara. Yang kelima saya catat, orang berhasil. Orang berhasil adalah orang yang selalu hidupnya lurus. Sama-sama bilang sama saya, selalu hidupnya lurus. Jangan aneh, bilang sama saudara-saudara, jangan aneh. Kalau kita jadi Kristen lurus aja lah. Kalau kita jadi anak Tuhan lurus saja lah. Gak usah hidup Kristen tuh aneh-aneh gitu. Boleh kan saya? Kan sini saya. Gak apa-apa, Om Gilbert udah Cina kok, gak apa-apa. Lurus. Sama-sama bilang sama saya harus lurus. Kita anak Tuhan, gak usah aneh-aneh. Yang berkati, yang membuat hidup Yusuf diberkati karena hidupnya lurus. Amin. Yang membuat hidup Daniel diberkati karena hidupnya lurus. Orang yang kebanyakan yang saya sebut ini ya, a tricky man. A tricky man untuk sementara menyenangkan banyak orang. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Tapi orang kalau hidupnya lurus untuk sementara mungkin diketawain orang, kuno lah, apalah. Tapi selama hidup kita lurus, jalan Tuhan selalu kita jalan dengan sukacita. Sujud berikan tepuk tangan yang baik. Amin. Right. Yang terakhir, yang keenam saya pelajari, orang berhasil adalah orang yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Makanya ayat yang ke-8 bilang ini, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah. Saya bilang sama saya, renungkanlah siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian dikatakan apa? Orang berhasil dan orang berhasil. Berarti orang yang berhasil adalah orang yang selalu selaras. Sama-sama bilang sama saya, selaras dengan firman Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Orang yang jauh dari firman, hidupnya pasti jatuh bangun. Ada banyak orang yang bilang, I love Jesus so much, tapi dia tak setiap hari baca Alkitab. Buat saya orang kayak begini adalah orang yang ngomong doa, bacotnya besar tapi isinya kosong. Tapi orang kalau hidup dengan firman, Alkitab bilang ini, aku menyimpan janji-janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Paulus sampai bilang ini,
Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Orang kalau hidupnya selaras dengan firman, tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang nggak bisa didaki. Tidak ada lembah yang terlalu curam yang dia nggak bisa jalani. Tidak ada musuh yang terlalu kuat yang dia nggak bisa hadapi. Tidak ada badai yang terlalu keras yang dia nggak bisa lewati. Hari ini sebagai hamba Allah, saya harus jelaskan buat saudara, Tuhan mau kita berhasil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya berhasil. Tuhan mau saya berkemenangan. Tuhan mau saya hidup dalam mujizat. Tuhan mau saya hidup berkelimpahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berbeda. Silakan berdiri, kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat saat teduh dengan Tuhan, masing-masing kita datang pada Tuhan, masing-masing kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Dia Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang membuat kita berhasil dalam segala sesuatu. Allah tidak hindarkan kita dari proses, Allah tidak hindarkan kita dari pergumulan, Allah tidak hindarkan kita dari badai, tetapi Allah membuat kita berhasil dalam segala sesuatunya. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada, biarkan Roh Kudus jamah hidup saudara. Biarkan hidupmu melalui badai, biarkan hidupmu melalui angin ribut, biarkan hidupmu melalui masa-masa yang sukar, tapi Dia Allah yang tidak pernah gagal. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau tidak usah takut atas omongan orang ngomong apa. Engkau tidak usah takut atas tekanan-tekanan yang terjadi. Problem is good for you. Masalah itu baik buat kita. Karena di tengah masalah kita melihat bahwa Allah itu setia. Di tengah masalah kita lihat bahwa Allah tidak pernah gagal. Di tengah masalah kita belajar doa orang benar besar kuasanya. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau tidak diciptakan untuk menderita. Engkau tidak diciptakan untuk sengsara. Engkau tidak diciptakan untuk tertekan. Engkau tidak diciptakan untuk hancur dan binasa. Engkau diciptakan untuk hidup lebih daripada pembenar. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Keluargamu akan berhasil, masa mudamu akan berhasil, anak-anakmu akan berhasil. Karena kita berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Aku boleh menatap saya dan berkata, pendeta, tapi pendeta nggak tahu apa yang sedang saya hadapi sekarang. Pahit sekali yang sedang saya hadapi. Lewati yang pahit itu, karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Jika itu doamu hari ini, taruh juga tangan kanan di dada dan bilang, Tuhan, aku diciptakan untuk menang, aku diciptakan untuk berhasil, aku diciptakan untuk melihat perkara-perkara dahsyat. Ingat, jangan lari dari masalah. Ingat, jangan tangisi kegagalan. Ingat, jangan salahkan orang lain di tengah kegagalan, tapi belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap kali ini didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan hari ini hari kekuatan bagimu, imani keberhasilan bagimu. Setiap kali ini didoakan, yang taruh tangan kanan di dada boleh angkat tangan dua-dua. Izinkan saya doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti darah sudah tertumpah di atas kayu salib dan menjamin keberhasilan buat kami. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kegagalan kami sudah diselesaikan, kehancuran kami sudah diselesaikan. Kami harus bangkit dalam nama Yesus. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat hati yang terbuka. Bapak lihat yang hidupnya dipersembahkan buat Yesus. Sehingga hari ini kami boleh bangkit, kami boleh kuat, kami boleh menjadi pahlawan Kristus yang berdiri tegak dalam kebenaran, yang berjalan dalam keberhasilan dan melihat anugerah yang sempurna. Fokus. Engkau tidak diciptakan Tuhan
to be a faith. Engkau tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang gagal, tapi kau diciptakan untuk menjadi pemenang. Faith, hadapi. Jangan nangis, jangan putus asa, jangan kecewa. Face it. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia. Bapak satu persatu lihat pergumulan mereka, lihat badai yang sedang terjadi. Ibu engkau kuat dengan Tuhan. Bapak engkau sanggup dengan Yesus. Anak-anak muda, engkau cakap menanggung segala perkara karena Yesus yang ada di pihakmu. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa turun anugerah semangat, sukacita, kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka berhasil dan hidup sebagai pemenang. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya semua lah telah kami semua percaya. Setiap yang sakit dengan firman Tuhan, kita berkata tanda-tanda yang akan menjadi orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tangan kau bergantung percaya berharap sepenuhnya pada kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah diberi harga mahal darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami lemah Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat yang terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami imani, kami tahu janji dia dan amin. Setiap sering sudah doakan kesembuhan, tanamkan dalam rohmu sembuh oleh Yesus. Jangan bimbang, karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekali salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapak, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan tahu di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa sehingga firman terbaterai. Apa saja mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi berkat Tuhan menyertai. Dimanapun Tuhan tempatkan sesuai janji firman Tuhan, mereka boleh berhasil beruntung dan melihat anugerah kuasa kemuliaan Tuhan yang sempurna. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Bagi kami Yesus segala-galanya. Dan dengan Yesus kami cakap menang segala perkara. Gereja mau di tempat ini, Tuhan berkati, sehingga kemuliaan Tuhan boleh terus nyata. Pastor Ray dan Pastor Gaby kaulah, Tuhan terus sertai, berikan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Setiap yang melayani di tempat ini selalu penuh sukacita. Ikat ke jemaatmu ini dengan tali kasih yang indah. Oh, masyarakat Indonesia sekitar sini juga Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi berkat untuk Australia ini. Anak-anak Tuhan di tempat ini boleh bangkit dan melakukan hal-hal yang baik. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk Australia, sehingga Australia boleh terus melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, negeri kami angkat di hadapan hadirat Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kalaupun sedang ada bencana badai, Tuhan sendiri yang mengutus orang-orang untuk bertanggung jawab buat bangsa ini. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami tidak mau pulang hanya menjadi pendengar firman. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang sukacita dan percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya sukacita bersama dengan saudara. Saya berdoa segala hal yang baik Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Kalau saudara mau lebih jauh tahu pelayanan saya, saudara bisa buka di www.diagenisi.com. Dan itu ada web radio 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu, kapanpun. Ada khotbah yang live dari gereja, sehingga itu memberikan kekuatan iman buat setiap saudara. Ada doa semalam subuh, adalah pelayanan-pelayanan itu 24 jam. Kiranya saudara terus bertumbuh dan kuat dalam Tuhan. Saudara yang ingin doakan dan lain-lain, saya ada account Facebook saya di Hamba Tuhan Bernardo. Itu bukan untuk chatting,
Itu untuk firman atau apapun setiap hari daripada astaga. Orang main Facebook selingkuh saudara, astaga kita ampun. Ada yang selingkuh karena Facebook di sini? Oh kita ada yang karena Twitter, astaga sama aja ya. Jadi itu sebabnya kalau selama mau saya ada di hamba Tuhan Jawa Mengondong, tanya apapun biasanya saya jawab, sepertinya masalah apapun, itu doa dan lain-lain. Saya dengan sukacita mendoakannya sehingga setiap kita makin kuat di dalam Tuhan. Di depan nanti ada buku saya tentang yang terbaru, Doa Senjata Dahsyat Seorang Percaya. Kiranya akan menguatkan iman buat setiap saudara. Dan satu lagi, menang atas masalah hidup. Saya berdoa supaya setiap saudara jadi pemenang dan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya sukacita bersama dengan saudara. Lama juga saya sudah tidak bersama dengan saudara, tetapi terakhir saya di sini 5 tahun yang lalu timbangan saya masih 145, 3 karung beras. Tapi puji Tuhan, ya kan 6 bulan terakhir di sini saya nggak kasih makan, turun adalah 40 kilo tinggal 105. 2 lebih kecil sudah keluar, saudara. Tapi masih 3 digit, masih di atas 100, nggak apa-apa. Perjuangan terus, ya kan. Tapi saya suka cita lihat saudara, saya percaya banyak berkat Tuhan bagi setiap sekalian. Setuju katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kembali buat Habib. Saudara diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan? Wah. Jangan loyo saudara, kata Pak Gilbert ya. Puji Tuhan. Saudara, izinkan saya selaku Gembala Lokal Philadelphia Church Campbelltown. Sorry, sembari seluruh panitia saya minta boleh berdiri di belakang saya. Izinkan saya untuk saya mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara yang sudah hadir sore hari ini untuk menerima berkat Tuhan, dan juga terima kasih kepada Pak Gilbert atas berkat firman Tuhannya, juga para penyanyi yang sudah meninggalkan kita karena ada acara sore hari ini di sini. Dan juga kami berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Senior Pastor Philadelphia Church, Pak Ray Kaunang, yang sudah mengambil inisiatif atas terselenggaranya acara ini. Puji Tuhan. Ada banyak orang yang belum tahu bahwa di daerah Campbelltown ada gereja Indonesia, saudara. Untuk itu, saudara yang masih belum tahu saat ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk sama-sama kita beribadah. Lokasi kami ada di Minto. Kalau saudara menerima kartu lebaran, selebaran acara, itu di bawahnya ada nomor telepon yang saudara bisa kontak. Nomor telepon saya dan istri untuk bisa menjelaskan alamatnya, saudara. Karena saya lupa untuk menaruh alamat di situ. Ibadah kami jam 10 hari Minggu, ada Rabu doa jam 7.30 dan kelompok sel jam 5 sore hari Sabtu, saudara. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sekali lagi kita memuji Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri, saudara, dan nanti kita akan minta dengan hormat pastor yang akan menutup ibadah ini. Sing my soul.
Yesus, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah segala berkat, rahmat, dan damai dan sejahtera yang berlimpah dari Bapa Surgawi, cinta dan anugerah daripada Kristus Yesus jadi bagian hidup saudara, dan perjalanan hidup saudara akan disertai oleh kekuatan di dalam rohnya yang dahsyat itu. Dia berjanji untuk menaikkan hidupmu, bukan menurunkan. Dia berjanji untuk menjadikan Allah bukan ekor dalam hidup ini. Saja engkau perbuat dalam hidup ini, asal engkau berjalan dalam tracknya yang jelas, berjalan dalam kebenarannya yang engkau serap pada hari ini, hidupmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Dia berikan kepadamu apa saja yang kau inginkan oleh hatimu, karena engkau mencari Dia. Dan pulang ke tempat ini dengan membawa segala berkat ini dalam satu nama yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya akan mengatakan bersama-sama, saudara-saudara, sebelum saudara pulang, lokal gembala kita, Pastor Rusti, mengajak saudara-saudara untuk bisa join kalau sudah ke gereja di Minto. Dan saya juga mengharapkan bahwa bukan kali ini saja Pak Gilbert hadir, karena dalam tahun ini kita punya planning tahun depan. Kalau nggak salah kita Philadelphia Church yang bergabung dalam network. Setiap bulannya itu 2 minggu keempat ada kebaktian KKR. Jadi kali ini kita mendapat kehormatan Pak Gilbert bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan tahun depan dari bulan Desember, kalau nggak salah Desember sampai Desember tahun depan juga kita akan melakukan KKR hampir setiap minggu keempat setiap bulan. Jadi saudara bisa hadir dan bisa dijamah melalui pelayanan dari Philadelphia Church dengan lokal gembala di sini Pak Gus. Dan terima kasih untuk saudara, puji Tuhan. Dan saya kembalikan ke ini Pastor Rusti, ini lokal gembala kita, dan saya percaya saudara akan diberkati melalui pelayanan daripada Bapak dan Ibu yang ada di tempat. Puji Tuhan. Ada satu pengumuman lagi saudara yang saya lupa. Tanggal 12 Desember 12 Desember hari Minggu kita akan mengadakan Natal bersama dengan Community Indonesia di tempat ini yang bertempat di Community Hall Glen Alpine, ya. Community Hall Glen Alpine jam 3 sore saudara. Jadi bagi saudara yang bisa hadir, saya mengundang saudara-saudara untuk bergabung bersama dengan kami merayakan Natal di kota Campbell tahun ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan.